Halo pencinta Policenter News di mana saja berada, kembali jumpa lagi di channel yang konsen menyajikan info aktual terpercaya dari sumber berkompeten, menyingkapi berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Saya awali peran perguruan tinggi swasta selamatkan orang asli Papua. Kepala L2 Diti Setana Papua Dr. Suryal Mofu mengakui peran perguruan tinggi swasta di tanah Papua mampu membuka akses pendidikan tinggi bagi orang asli Papua dan memberdayakan masyarakat lokal. Pengakuan Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Setanah Papua, Dr. Suryal Samuel Mofu disampaikan pada wisuda 92 Sarjana Kesehatan Stikes Papua Sorong di Auditorium Stikes Jalan Kanal Victory kilometer 10 Pantai, hari Kamis 17 April 2025. Doktor filsafat yang berkiprah mengembangkan Unipa Manokwari menjadi perguruan tinggi negeri di tanah Papua ini mengakui benar perguruan tinggi swasta setanah Papua telah menjadi penyelamat bagi orang asli Papua mengenyam pendidikan tinggi, karena banyak mahasiswa orang asli Papua berasal dari keluarga kurang mampu. Sesuai dengan standar pendidikan tinggi di tanah Papua itu diselamatkan oleh perguruan tinggi swasta. Jadi juru selamat pendidikan tinggi di tanah Papua adalah PTS. Mengapa saya katakan demikian? Karena satu, hanya di PTS mahasiswa bisa bor, bisa cicil. Di Sorong tidak ada, di tempat lain itu banyak. Sorong pedong jasa sekolah di awal. Tidak tahu, mungkin di Stikes itu langsung lunas-lunas kan, saya tidak tahu. Tapi anehnya mereka boleh kuliah. Coba cek Uncen, coba cek Unipa, bisa cicil. Tak ada. Ini mantan rektor Unipa 2 kali. Tidak hanya pembiayaan, hadirnya perguruan tinggi swasta dengan tawaran program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan di daerah ikut membantu pemerintah daerah memandirikan masyarakat lokal, karena memperankan mahasiswa mendampingi masyarakat mengusahakan usaha-usaha produktif dan mencarikan solusi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Anggota Badan Pengawas Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus BP3 UKP Perwakilan Papua Barat Daya Oto Yalau minta Stikes Papua Sorong tidak boleh ragu ajukan kebutuhan pengembangan kampus ke Pemda tembusan BP3 UKP untuk dikawal, karena Undang-Undang Pemerintah Daerah mengamanatkan tanggung jawab Pemda mengembangkan sumber daya manusia di daerah. Permintaan anggota Badan Pengawas Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus BP3 UKP Perwakilan Papua Barat Daya Oto Ihalau disampaikan menanggapi permintaan Ketua Stikes Papua kepada Pemda memperhatikan fasilitas kampus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan kegiatan ekstrakurikuler kampus. Berbicara di acara wisuda 92 Sarjana Kesehatan Stikes Papua Sorong hari Kamis 17 April, Bupati Sorong Selatan 2 periode ini menandaskan sebagai lembaga non-struktural yang bertugas mengkoordinasi, mensinkronisasi, mengharmonisasi, dan mengevaluasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus Papua, memastikan mewujudkan perhatian Pemda kepada perguruan tinggi harus dijalankan. Yang disebut Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Kami punya lembaga ini mengawal. Saya baru saja tiba dari Nabire. Siapa yang dari Nabire yang datang? Oh, itu saya baru saja dengan seluruh gubernur. Kami pertemuan di Nabire. Ya, untuk bergumul bagaimana membangun tanah ini. Hanya gubernur dan wali kota Selangi dan anggota badan pengarah kami nilai. Kami sudah buat sejumlah kebijakan-kebijakan strategis, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, tapi juga menyusun rencana aksi yang dalam waktu dekat kami akan bawa ke Presiden. Saya dengar Bapak Mofu baru saja ketemu Presiden. Terima kasih Bapak Mofu. Beliau punya
punya database tentang bagaimana output pendidikan, baik itu pembangunan pendidikan dan juga di bidang kesehatan. Meskipun perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib membantu karena lulusan perguruan tinggi mengabdi di daerah di mana perguruan tinggi berada. Pola relasi kerjasama pengelola dengan Pemda mendapatkan dukungan dana tidak perlu terjadi karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan kemerdekaan, sehingga tidak perlu lagi dihambat dalam praktek kenegaraan. Sekretaris Dinas Kesehatan Teluk Bentuni Sakarias Ogonei mendorong generasi muda kuliah di Stikes Papua Sorong karena output perguruan tinggi swasta ini sudah berkompeten di bidangnya. Alasan Sekretaris Dinas Kesehatan Teluk Bentuni Sakarias Ogonei mendorong pemuda kuliah di Stikes Papua Sorong karena perjalanan Stikes dari waktu ke waktu telah menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan, terutama alumni yang tidak hanya bekerja di dalam tetapi juga di luar negeri. Sebagai alumni Stikes Papua Sorong, dirinya melihat banyak perkembangan yang cukup menggembirakan, sehingga mendorong dirinya mengarahkan pemuda Teluk Bentuni kuliah di kampus swasta berkompeten ini, karena kompetensi sarjana kesehatan dibutuhkan untuk mendukung pengembangan bidang kesehatan di Teluk Bentuni. Jadi mulai dari tahun 2003 itu, saya sudah mulai menyadarkan mereka bahwa kalau mau pergi keluar khusus kesehatan, kalau kedokteran kamu ambil di UNIPA, kalau kesehatan umum ambil di Sorong. Sorong itu ada 2 kampus kesehatan itu, Stikes Kemenkes Sorong dengan Stikes Papua. Ambil di situ saja. Kalau memang jurusan yang sama sekali tidak ada, silakan orang ambil di luar. Tetapi untuk bantuan biaya pendidikan itu kita bantu. Jadi kami punya mahasiswa yang secara total di seluruh Indonesia ini, kami punya mahasiswa itu ada 374 orang yang dibiayai oleh Kabupaten Teluk Bentuni. Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim SKM MKes membenarkan satu alumni Stikes tahun lalu telah bekerja di Jepang dan sedang dalam proses pemberangkatan 6 perawat di tahun 2025 untuk bekerja di Jerman dengan gaji per bulan 49 juta rupiah tanpa bayar pemondokan dan kebutuhan makan sehari-hari. Berikut kami tampilkan pentingnya Sumpah Profesi Kesehatan di setiap pelaksanaan wisuda sarjana kesehatan Stikes Papua Sorong. Mari melangkah membangun negeri ini dengan tekad dan semangat tanpa pamrih, membangun wadah pendidikan yang handal dan berkualitas di bidang kesehatan. Sekolah Tinggi Kesehatan Papua. Dari Auditorium Stikes Jalan Kanal Victory kilometer 10 Pantai, sidang terbuka Senat dan pengambilan Sumpah Profesi Stikes Papua Sorong tahun akademik 2024-2025. Pada hari Kamis 17 April 2025, kita sama-sama mengikuti acara rapat senat terbuka wisuda sarjana dan diploma 3 serta pengembangan profesi kesehatan Institusi Stikes Papua Sorong pada tahun akademik 2024-2025. Secara resmi kita buka dan terbuka untuk umum. Jadilah cahaya dimanapun kalian ditempatkan. Jangan pernah berhenti belajar, teruslah berinovasi dan tetap rendah hati. Ingatlah bahwa ilmu yang dimiliki bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membantu sesama, untuk melayani dan untuk membangun negeri ini, khususnya Papua Barat Daya yang kita cintai. Saya akan mengabdikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan
sebagai ahli kesehatan masyarakat, saya akan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang terbaik dengan senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya Pada hari ini, Kamis tanggal 17 bulan April tahun 2025, saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Patelki Papua Barat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memandu saudara-saudari untuk mengucapkan sumpah dan janji profesi sebagai ahli teknologi laboratorium MEN. Sebelum mengambil sumpah, saya Ketua Program Studi Profesional ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Ya, saya bersedia. Menurut dan dengan cara agama apa? Menurut Islam. Selanjutnya saya ingin mengingatkan, pertama, sumpah yang saudara ucapkan di samping didengar, diketahui, dan disaksikan oleh semua yang hadir, yang penting juga didengar, diketahui, dan disaksikan oleh Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu dan Maha Mendengar. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Bab 7 Pasal 197 tentang sumber daya manusia kesehatan, dan Bab 1 Pasal 1 Ayat 28 tentang registrasi tenaga kesehatan. Jadilah tenaga kesehatan yang beretika, berdedikasi tinggi, memiliki motivasi yang kuat dan semangat membara dalam mengabdikan diri bagi negara, bangsa, dan rakyat. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai saudara-saudari sekalian untuk memasuki perjuangan yang besar dalam bidang kerja. Percayalah, Tuhan menyertai saudara-saudari untuk meraih masa depan yang penuh harapan yang telah Tuhan sediakan bagi saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah tugas yang berat, tapi juga tugas yang jika saudara sukses membantu masyarakat mewujudkan kesehatan dan meningkatkan taraf hidup mereka menjadi taraf hidup yang Mutiara untuk bisa berluaskan, harus ditabur menjadi penabur yang baik, yang benar dan bijak di tengah-tengah dunia ini, dunia yang terluka. Perguruan tinggi terbaik di Papua Barat Daya yang siap menciptakan tenaga kesehatan yang profesional dengan fokus menghasilkan tenaga kesehatan yang dapat mendidik, melayani dengan hati dan juga kasih. Stikes Papua telah menjadi bukti nyata yang teristimewa bagi kami, tempat di mana kami bukan hanya sekedar belajar, tetapi menjadi tempat untuk bertumbuh dan berkembang menjadi versi yang lebih baik. Namun di tengah perjalanan ini terkadang terlintas di benak pikiran kami, sebenarnya apa yang kita cari setelah perkuliahan? Apakah mengikuti keinginan orang tua kah? Apakah mengikuti arus zaman atau tren masa kini? Atau mengejar IPK yang tinggi? Atau benar-benar menikmati setiap proses pembelajarannya? Apapun itu, satu hal yang pasti, saya mengajak teman-teman semua wisudawati untuk memegang pada tangan sebelah kanan dan bilang dan berkata, terima kasih telah berjuang sebaik ini dan terima kasih telah melewati proses untuk bertumbuh. Sumpah profesi yang rutin dilakukan di setiap pelaksanaan wisuda merupakan komitmen menjaga tugas dan tanggung jawab karena merupakan salah satu syarat untuk diakui sebagai seorang profesional. Konsekuensi hukum, sosial, dan moral menanti mereka yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, karena setiap profesi memiliki kode etik dan sumpah yang harus ditaati
untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. Karenanya, Stikes Papua Sorong tidak cukup mengasupi alumninya dengan ilmu, tetapi etika profesi yang berpedoman pada perilaku dan tindakan dalam konteks pekerjaan. Dan moral berlandaskan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sukses ditentukan dari apa yang dikerjakan hari ini. Maka jadilah pribadi yang tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, meskipun dengan risiko yang akan dihadapi. Teruslah bergerak maju, karena setiap hari adalah kesempatan untuk mengejar impian. Akhirnya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.